Bahwa kalau di Pura Sastra Jendra ini memang kita harus atur bininya juga di Pedanyangan. Karena Pedanyangan itu adalah salah satu leluhur kita, di mana sebelum di sini itu ada desa, katakanlah seperti itu, di sana itu sudah ada kehidupan sebelumnya ya. Makanya kita mohon minta kepada beliaunya, leluhur Pedanyangan yang ada di desa, bahwa nanti di hari Senin Pon itu mau mengadakan upacara piodalan. Mohon izin, mohon untuk diberikan restu dan pangestunya. Tapi saya juga gini Mas, saya juga terharu. Kenapa kok yang ikut itu bukan di kita? Nah ya itu yang pertanyaan berikutnya itu sebenarnya. Saya juga terharu kan. Ada yang berkerudung gitu iya. Kan. Kalau dari teman-teman Muslim itu ada apa? Saya juga tidak tahu. Gitu loh. Ini mungkin pengalaman menarik ya. Saya selama perjalanan dari tahun 2018 sampai ini. Jadi ini tahun 2024 itu pertama kali ada umat non Muslim, non Hindu, non Hindu itu yang ikut prosesi upacara ya. Iya. Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Sahabat Mandala Channel, spesial kali ini saya dan tim Mandala Channel hadir sekaligus mengikuti prosesi upacara Puja Wali Pura Agung Sastra Dwi Jendra yang ke-7, tepatnya di hari Senin Pon Purnama Karo tanggal 19 Agustus 2024. Nah, saat ini saya bersama Romo Mangku Sargun. Om Swastiastu, Romo Mangku. Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, Astungkara. Nah, kenapa saat ini saya bersama Romo Mangku? Karena ternyata dari upacara Puja Wali atau piodalan yang pernah saya ikuti, baik itu di Kediri khususnya maupun di luar Kediri, ini ternyata banyak yang berbeda terkait dengan prosesinya. Nah, karena saking penasarannya, gitu kan, saya sampai ikut hampir semua proses tahapan itu saya terlibat, walaupun hanya menjadi peserta, gitu kan. Karena saya saking rasa ingin tahunya. Nah, supaya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami juga bisa terbayang dan bisa dirasakan oleh sahabat Mandala Channel dan umat Hindu di Nusantara, bahwa ada sesuatu yang berbeda. Di Kediri ada satu pura yang boleh dibilang, kalau menurut saya sangat unik, bentuk bangunan, apalagi background kami berdua ini juga spesial. Ini salah satu tempat favorit saya ketika di Kediri. Untuk duduk, untuk ngobrol, nah ini rasanya berbeda. Nah, terkait Romo Mangku ya, terkait prosesi nih, ya kan? Kan tadi saya sebutkan kan berbeda nih. Tapi mungkin nanti akan saya tanyakan beberapa hal dan mohon penjelasan. Jadi nantinya akan ada video yang dengan penjelasan dari Romo Mangku. Nah, kalau sesuai dengan jadwal yang saya terima itu kan mulai Kamis Kliwon, ini kan tanggal 1 Agustus ya. Iya. Itu adalah upacara untuk matur pioning. Nah, kalau kemudian ada 2 matur pioning yang dilakukan, satu di Pura sama satu di Pedanyangan. Nah, untuk beberapa tempat biasanya itu mereka hanya fokus di Pura. Nah, ini pertanyaannya kenapa kok harus ke Pedanyangan nih? Ya. Terima kasih. Bahwa kalau di Pura Sastra Jendra ini memang kita harus atur bininya juga di Pedanyangan. Karena Pedanyangan itu adalah salah satu leluhur kita, di mana sebelum di sini itu ada desa, katakanlah seperti itu, di sana itu sudah ada kehidupan sebelumnya ya. Makanya kita mohon minta kepada beliaunya, leluhur Pedanyangan yang ada di desa, bahwa nanti di hari Senin Pon itu mau mengadakan upacara piodalan. Mohon izin, mohon untuk diberikan restu dan pangestunya. Ya. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di hari Selasa Kliwonnya
itu dan Kamis Kliwon ya, tanggal 6 dan 8 Agustus itu kan ada upacara Muhun Tirta atau Mendak Tirta ya. Iya. Nah, di sini ada yang menarik menurut saya, Mendak Tirta sampai ke Tulungagung. Iya. Kalau lainnya mungkin nggak terlalu anu lah, karena berdekatan ya. Iya. Nah, ada sejarah apa kok mesti harus ke Tulungagung nih? Tepatnya di Sumber Semut. Oh, Di Sumber Gunung Wilis ya? Gunung Wilis. Di Gunung Wilis, Tirta Gunung Wilis. Tirta Pandowo. Pandowo ya. Tirta Nah, Pandowo. mungkin bisa disampaikan Kuncur Pandowo itu. sejarahnya gimana sih kok? Atau ini yang pertama atau sebelumnya juga demikian? Nah, ini yang dulu-dulunya Sudah sama juga ya. sudah. Jadi setiap Puja Wali. Iya, setiap Puja Wali kita mesti ke Gunung Wilis. Ya, ya. Ya, mungkin kita juga mendapatkan petunjuk lah Ya. dari alam semesta. Yang dulunya ini kita cerita dulu Mas ya. Nah, boleh. Jadi setelah Pura Agung Sastra Dwijendra ini dibuat dengan postur bangunan yang seperti ini, dulu itu ada seorang sesepuh Ya, sesepuh. itu membawa tongkat, dia di depan pura ini, dia hanya bilang, kalau bahasa Jawa, aku pengen ngerti dulurku sing ning Pura Sastra Jendra. Saya pengen tahu Saya pengen tahu saudaraku yang ada di Pura Sastra Dwijendra. Jadi terus ditanya, nah, jenengan menika sinten? Kamu itu siapa? Saya Panji Laras. Saya dari Gunung Wilis. Awalnya. Terus kita telisik bahwa kita mencari di Gunung Wilis akhirnya. Itu. Di Gunung Wilis akhirnya di situ ada Tirta, ada sumber Tirta, dan juga di situ ada prasasti sejarah yang namanya prasasti Penampian. Penampian ya, Ya. Candi Penampian ya. Candi Penampian yang itu masih berbentuk punden berundak, belum ada relief-reliefnya. Itu. Ya, itu sejarah panjang ya. Ternyata di situ ada pertapaan yang Panji Laras. Di area itu di area Wilis itu. Wilis itu ya. Nah, kita fokus, ternyata bahwa itulah petunjuk alam, kita harus ke sana. Harus ke sana. Ya. Dan Ars Tunggara saat itu kita ya tim Mandala Channel dari ya. Tim tim Mandala Channel ikut mengikuti. Sayangnya saya nggak bisa ikut itu kan. Itu yang jadi ada yang kurang nih. Mungkin mudah-mudahan tahun depan saya berjodoh. Iya. Nah, kemudian berikutnya adalah di tanggal 14 ya. 14 tepatnya di Rabu Pon itu ada upacara Bedol Pratima. Nah, kalau bahasa bedol ini kan kalau nggak orang Jawa mungkin bingung ini kan. Apa maksudnya ini kan? Kalau apa ya? Kalau di bahasa Indonesia itu mengeluarkan. Bedol itu mengeluarkan. Jadi Bedol Pratima itu ya mengeluarkan Pratima yang dulunya Pratima itu masih disimpan dalam gedung Pasepen. Gedung Pasepen ya. Karena gedung simpen lah ya. Gedung simpan. Itu sebagai simbolis kita bedol, terus kita arak, terus kita letakkan di sanggar itu. Sanggarnya ya. Oke. Baik. Awalan upacara di area pura ya. Nah, kemudian di Sabtu Legi ini cukup standar lah, pemasangan tempat saji, kemudian ya dan aksesoris lain-lainnya ya. Jadi ini nggak perlu Kemudian yang menarik adalah di hari Senin Ponnya ini di prosesi upacara. Nah di sana itu kan ada proses penyucian ya. Nah, setelah Romo Mangku mulai ngantep ya menjadi tempat yang sudah disediakan, kemudian lanjut berikutnya ada prosesi penyucian pura. Nah biasanya penyucian pura yang saya tahu itu kan selalu ada caruan lah, ya kan. Nah ternyata di proses yang saya ikuti, saya tidak menemukan namanya sesaji caru yang umum digunakan oleh pura-pura di Kediri. Nah kalau kita perhatikan saat itu sesaji caru itu hanya cok bakal, kemudian dan beberapa lainnya yang di sana tidak ada unsur ayam yang dipotong atau lainnya. Nah mungkin dari sini Romo Mangku, kenapa ini berbeda sekali? Dasarnya apa dan apa yang menjadi latar belakang lah terkait dengan proses ini? Ya, ini Mas, kita mengacu kepada di Begawat kita. Di Begawat kita itu kan ada
sloka, ya. yang Puspam Patram Palam Toya. Ya. Dan juga ditegaskan di Sarasamu saya bahwa ahimsaya paro dharma. Tidak membunuh adalah dharma yang paling tinggi. Makanya kita mengapresiasi, kita menggunakan nuansa yang tidak membunuh. Tidak ada tidak ada pembunuhan. Di pecaruan itu selain itu ada cok bakal, itu ada ada beras merah, ada beras putih. Ya. Terus ada beras hitam, terus juga ada itu beras kuning. Kalau kita itu beras kuning, terus juga ada bawang lanang, brambang lanang. Itu kan sumber-sumber keangkaraan kita. Ya. Bahwa dalam kehidupan ini kan kita tidak, kalau kita tidak boleh meri, itu kalau meri itu meri, tidak boleh iri hati. Ya. Terus kita tidak boleh nafsu-nafsu amarah dan egois yang seperti itu. Dan itu kita netralkan, kita setarakan dengan alam ini. Ya. Artinya memang satu hal ya, saya juga belajar lah merasakan sensasi upacara ini kan. Karena saya kan masih belajar. Jadi ketika saya ikuti prosesi caruan yang pada umumnya dengan yang kemarin rasanya beda. Kan? Jadi gimana ya, susah untuk disampaikan, tapi saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Anggaplah kalau orang mungkin melihatnya kok seperti itu, tapi kan pada akhirnya kan rasa dan apa yang dirasakan oleh kita sebagai umat, kemudian hasilnya, yang penting kan hasilnya itu yang membedakan. Tapi ini menarik, mungkin nanti berikutnya lah, nanti saya akan coba undang pembicara lain membahas ini. Apakah ini salah atau tidak? Tapi kita kali ini tidak membicara salah dan tidak, ya kan? Tapi saya merasakan luar biasa itu. Kemudian berikutnya adalah upacara membeji di dalam pura untuk penyucian pratima lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang sangat berbeda adalah prosesi kirap pratima, gitu kan? Nah ini mungkin latar belakangnya kenapa sih kok pratima yang tadi sudah disucikan kemudian harus dikirap, dan yang spesial itu kami dan umat yang hadir itu semua ikut prosesi itu. Karena setelah kita dari upacara pembersihan di pura, ya kita memohon kepada semua unsur-unsur alam untuk selalu mendukung untuk menetralkan kegiatan-kegiatan kita itu. Lalu kita melakukan upacara membeji, kalau istilahnya jamasan ya, lukatan atau pembersihan kepada pratima sebagai simbol leluhur kita. Ya, setelahnya kita arak, kita bedol. Leluhur itu melihat kondisi di tempat daerah sebagai pengayom. Ya. Jadi beliau diajak keliling untuk melihat umat yang ada di area Pura Sastra Dwijendra ya. Melihat kondisi bagaimana umatnya. Lalu terus kita kembalikan ke pura, lalu kita linggihkan, kita letakkan pada porsinya. Nah, tapi sebelum kita masuk kan, kemarin ada yang spesial lagi, saya lihat temple. Bleke-temple. Nah, bleke-temple, temple. Kalau saya bilangnya temple lah atau bleke-temple. Ini adalah anyaman daun kelapa, ya kan. Jadi dia tidak dibelah. Kalau temple kan sebelah ya, itu kan. Utuh. Ini utuh kanan kiri dianyam, kemudian diletakkan di depan Candi Bentar, satunya di depan Kori Agung. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Kalau yang di depan ini kan warnanya yang hijau full kelapa hijau, kelapa hijau. Itu dari daun kelapa hijau. Dan kelapa hijau ya. Fungsinya untuk apa yang di depan itu? Itu sebagai pembersihan awal kita. Sebelum kita masuk, kita juga pembersihan ke area pura. Makanya itu dipakai daun kelapa hijau sebagai pembersihan awal. Kemudian sebelum di depan kita, ya di depan di area Kori Agung, ada lagi dari daun kelapa gading ya. Kenapa kok berbeda nih? Ya, beda. Karena di sana itu pembela awal, bahwa dalam diri kita itu masih banyak istilahnya ada unsur-unsur yang membuat diri kita itu katakanlah angkara-angkara itu masih sifat-sifat manusia dasar itu masih ada ya. Masih ada. Makanya kita berpangkat seperti itu. Lalu kalau kita sudah mau masuk ke dalam di sini Kori Agung atau Candi Gelung, karena nanti kita sudah masuk ke dalam area utama Mandala. Sebagai tempat pelinggihan Dewa Hyang,
kita harus benar-benar sudah menuju hati dan pikiran kita sudah menuju ke kesucian atau kesempurnaan. Ya. Nanti biar kalau kita mengadakan puja wali kita bisa terkonek. Ya, tersambung dengan beliaunya ya. Ya. Nah, yang menarik adalah tadi kan umat dilibatkan itu ya. Kalau biasanya kan kita odalan itu umat datang, duduk, sembahyang, pulang. Ya kan, tanpa ada prosesi kirap. Nah, kalau kemarin kan ada kirap itu kan umat udah duduk, diajak lagi keluar, keliling desa, balik lagi ke dalam pura. Nah, ini yang spesial. Jadi, kalau saya lihatnya, kami yang datang itu benar-benar diajak untuk merasakan, menikmati prosesi yang sedang berjalan. Ya kan? Jadi ikut mengiring pratima, ya, tadi yang keliling desa itu kan luar biasa. Ini apakah sejak awal seperti itu? Iya, sejak awal memang seperti itu. Sejak awal kita dari mulai kita upacara pura ini pertama kali di tahun 2018 seperti itu. Tapi saya juga gini Mas, saya juga terharu. Kenapa kok yang ikut itu bukan di kita? Nah, ya itu yang pertanyaan berikutnya itu sebenarnya. Saya juga terharu kan. Ada yang berkerudung gitu kan? Iya. Kalau dari teman-teman Muslim itu ada apa? Saya juga tidak tahu. Gitu loh. Ini mungkin pengalaman menarik ya. Saya selama perjalanan dari tahun 2018 sampai ini. Jadi ini tahun 2024 itu pertama kali ada umat non Muslim, non Hindu, non Hindu itu yang ikut prosesi upacara ya. Iya. Saya juga terenyuh loh. Ada apa? Ada misteri apa gitu loh. Ya. Saya juga ikut bersalaman di antara mereka itu. Ini pengalaman yang berbeda. Biasanya kalau kita di Kediri ketika upacara puja wali atau odalan, yang datang itu pasti dari Babinsa, Babin Kamtibmas, Muspika lah dari kecamatan, dari desa. Kemarin Astonggara juga Pak Camat juga hadir. Pak Camat hadir. Kemudian Kepala Desa juga hadir. Kemudian yang spesial lagi saudara-saudara kita dari suku Jawa dan beberapa suku Jawa ya, ada juga yang suku Madura juga ada yang datang dengan keyakinan yang berbeda dengan kita. Mereka ikut prosesinya juga, ya kan? Masih menggunakan atributnya mereka. Nah itu tapi pengalaman tadi memang benar-benar luar biasa. Mungkin saat ini ya semangat atau keinginan untuk kembali mengakui sebagai orang Jawa, ya kan? Itu mungkin mulai muncul dan Astonggara umat di Jambu itu bisa menerima. Bisa. Nah itu yang luar biasa. Ketika proses upacara penyucian kan ada keliling pura nih ya, Murwadaksina kan ya, Murwadaksina 3 kali, kemudian ada iringan gamelan Jawa, ya kan. Kemudian di depan sini di area sebelum kita masuk utama mandala kan ada 2 barongan Jawa nih ya. Nah, di barongan itu simbolisasi naga sebenarnya kan. Nah, kenapa unsur ini yang dipakai? Kenapa harus dilibatkan di situ? Itu apakah sudah dari awal tahun 2018 atau ada prosesi tambahan yang terjadi? Ini ada prosesi tambahan. Tambahan ya. Prosesi tambahan. Itu ada tambahan. Kenapa mesti sosok naga yang harus di sini untuk? Ya karena itu tadi Mas. Karena apa? Kita kan keliling ini juga pembersihan kepada alam semesta. Alam semesta. Dari unsur bumi, air, api, darah. Itu kan juga simbol-simbol dari apa? Simbol-simbol naga juga. Naga juga, ya. Karena itu kan juga sebagai simbol juga pembersihan untuk menetralkan. Ya. Kita hilangkan, tapi kita menetralkan. Biar sinergi lah. Betul. Antara min dan plus. Ya. Im dan yang. Nah, im dan yang. Kalau black and white itu kan bahasa paling keren kan black and white itu kan. Ya. Nah, oke, lanjut setelah kirap pratima, ya kan, kirap keliling tadi kan masuk ke utama mandala, ada proses ngelinggian ya, ngelinggian. Setelah itu standar lah ya kita sembahyang seperti biasanya. Tapi yang menarik, ya kan, kalau di luar wilayah Desa Jambu itu kalau upacara umumnya itu kan setelah prosesi upacara oleh Romo Mangku atau Romo Pandita, habis itu kan prosesi ada Dharma Wacana dan lain-lain lah ya. Tapi kalau di Jambu ini menurut saya berani gitu kan. Jadi setelah ngelinggian sembahyang Paramasanti, ya kan. Setelah itu umat diberi suguhan makan
Habis itu istirahat sebentar, baru prosesi acara. Acara ini. Acara. Ketika saya bertanya, ini apakah nggak bubar umatnya gitu kan? Nah, karena biasanya kalau di wilayah yang saya ikutin, itu pasti buyar. Jadi Dharma Wacana itu dia tinggal ngomong sendiri, didengerin oleh pemangku sama panitia. Umat udah nggak ada gitu loh. Tapi kenapa kok di Jambu bisa berbeda? Memang di sini sudah menjadi kebiasaan kita bahwa kalau kita mengadakan upacara ya kita ikuti dulu proses intinya ya, proses intinya sampai selesai. Kalau sudah selesai ya baru kita mengadakan acara. Ya. Entah itu nanti acara dari panitia mungkin ada makan-makan atau kalau istilahnya ramah tamah. Terus diisi dengan Dharma Wacana, tari-tarian dan itu adalah bonus ya. Itu sudah bonus. Bonus ya. Jadi itu hasil dari upacara. Jadi biarlah kita upacara itu bagaimana? Biarlah lebih sakral. Lebih sakral. Ya. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Ya. Jadi kita karena proses dari awal sampai akhir itu proses perjalanan. Betul. Proses perjalanan kita. Dirampungkan dulu. Iya, harus selesai dulu. Ya kan? Baru dinikmati kalau ada sesuatu yang boleh dinikmati gitu kan. Ya. Ini berbeda karena kalau di wilayah lain kita datang, makan, masuk ke utama mandala, ya kan? Menunggu prosesi upacara, mendengarkan Dharma Wacana dan beberapa pertunjukan tari atau apa, habis itu sembahyang pulang. Nah, ini yang membedakan. Ini spesial mungkin ya. Ini perlu dicontoh ya kan. Kalau kemarin saya di Tengger ada pembicaraan upacara itu yang biaya terbesar kan urusan Kampung Tengah. Oh iya. Perut ya kan. Ya. Nah, kalau di sini harusnya memang lebih diutamakan inti upacara itu apa. Baru bonusnya adalah Kampung Tengah. Kalau ada, kalau nggak ada ya harap maklum gitu kan. Kita senang-senang. Kita senang-senang saja. Nah, ini yang mungkin perlu jadi renungan kita bersama buat termasuk saya juga pribadi dan juga teman-teman Parisada atau pengurus pura di wilayah Kediri khususnya. Satu hal ini bisa dicontoh, kita fokus di upacaranya sampai prosesi selesai. Habis itu baru acaranya yang lain yang ditambahkan dari prosesi upacara yang sedang berjalan. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, nah ini bisa menjadi satu bahan pembelajaran bagi kita bersama, bukan hanya di Kediri, tapi saya rasa ini juga sama ketika saya di Jakarta juga demikian, ya kan? Apalagi kalau di Jakarta habis selesai sembahyang, menunggu tirta dibagikan, ada Dharma Wacana, habis itu para mas santi pulang, baru dapat makan kalau di sana biasanya, ya kan? Nah, kalau di sini kan berbeda. Upacaranya selesai, benar-benar selesai, baru ramah tamah dan bonusnya itu dikeluarkan. Ini kan upacara sampai nyejer 3 hari ya. Jadi hari ini kita masih suasana Piodalan atau Pujawali dan besok itu baru apa istilahnya penutupan sampai lali. Ngelebar. Nah, ngelebar lah bahasa umumnya. Dan besok adalah upacara ngelebar. Nah, di sana yang menarik adalah ada sesaji berupa bubur sumsum, ya kan? Ya. Nah, biasanya kalau bubur sumsum itu biasanya kalau di Jawa orang habis punya upacara mantu itu pasti sepasar ya 5 hari kemudian orang-orang yang ikut kerja bakti di sana pasti dapat kiriman bubur sumsum, ya kan? Kemudian di upacara-upacara lain sama, gitu kan. Nah, ini kenapa kok ada unsur bubur sumsumnya ini? Ini, karena kita dari awal kita sudah melakukan berbagai macam upacara, itu mulai dari kita ke izin dulu ke pedanyangan, izin ke pura, sampai proses itu. Ya, intinya bubur sumsum itu biar apa yang kita laksanakan, apa yang sudah kita laksanakan itu benar-benar merasuk dalam jiwa. Masuk ke sumsum, ke sumsum kita, masuk ke sumsum. Biar ngeh kalau dalam bahasa Jawa, betul-betul ngeh. Jadi upacaranya hanya tidak sekedar upacara sebagai show saja. Tidak ya rutinan aja ya. Benar-benar upacara itu bisa balung sumsum, yang menjadi serodo keseradaan kita untuk yang mituhu kalau bahasa Jawa. Ya. Mituhu ini yang sangat susah, ya kan?
Kalau saya bilang mituhu ini sesuatu bahasa sederhana tapi berat. Iya. Iya. Tapi berarti pengertian teman-teman kita ya, berarti termasuk biasanya bubur sumsum itu hanya ini untuk menghilangkan capek itu kan. Iya, Nah, tapi kan itu enggak sebenarnya seperti nggak semuanya itu berarti ya. Itu hanya sebagian kecil ya. sebagian kecil. Setiap upacara kenapa kok harus ditutup dengan bubur sumsum? Ya biarlah perjalanan upacara itu merupakan salah satu petunjuk atau sesuatu yang harus kita jalani. Ya. Yang menjadi keseradaan biar itu menjadi balung sumsum, menjadi serodo yang mituhu yang benar-benar kita yakini katakanlah seperti itu. Ya. Kita yakini dengan bakti tulus ikhlas. Dengan kebaktian tulus ikhlas, eco dan miroso. Nah, itu. Kalau tulus ikhlas kan nanti kita hanya sekedarnya aja. Tapi kalau eco dan miroso ya itu kan lebih. Eco itu enak, miroso itu berarti apa namanya? Bisa dirasakan. Dirasakan dengan sesuai harapan lah, ya kan. Jadi kalau apa namanya, makanya sesaji itu kalau hanya tulus ikhlas. Contoh sederhana, saya tulus ikhlas bawa jeruk ini 1 kintal umpama ya. Tapi ternyata jeruknya kecut, berarti kan tidak eco dan miroso. Mendingan saya bawa 1 jeruk tapi eco, miroso. Manis banget, ya kan. Ya. Kadar airnya banyak, rasanya manisnya pas. Akhirnya kan dapat tulus ikhlas, eco dan miroso. Iya. Jadi eco miroso ini kan di mana-mana kita banyak ya, tapi nama warung gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini mudah-mudahan bukan menjadi sana. Nah, yang apa namanya, yang ketika proses pembejian ya, itu kan ada dilantunkan juga doa guru puja, ya kan. Ini doa ini biasanya kan teman-teman itu hanya dilakukan pribadi kan. Nah ini kan kita dilakukan bersama-sama nih. Termasuk boleh saya bilang itu saya baru mendengar pertama kali ketika prosesi puja wali dilakukan. Nah kenapa kok ini dilakukan? Karena di acara membeji itu kan juga jamasan, apalagi yang kita jamasi, katakanlah dia adalah seorang leluhur kita dia adalah seorang guru suci kita, guru spiritual kita, guru yang sebagai pedoman kita. Makanya kita melakukan pemujaan. Pemujaan di sana. Kita melakukan rasa bakti kita kepada beliau. Menunjukkan rasa bakti dengan puja-pujanya. Ya. Nah ini yang mungkin ya bisa jadi juga acuan untuk belajar kami bersama, ya kan? Jadi sesuatu yang spesial itu kadang tumbuh seperti pohon kembang teratai, ya kan? Walaupun dia tumbuh di lumpur yang kadang kita pun jijik untuk masuk ke dalam lumpur. Tapi kalau sesuatu itu spesial, maka ketika keluar pun, ketika kelopak bunga keluar tanpa ada lumpur di tengah-tengahnya kan, dan dia bersih sesuai harapan bagi kita bersama. Jadi mudah-mudahan pengalaman panjang dari Pura Agung Sastra Dwi Jendra yang mengalami pergolakan luar biasa, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang spesial. Nah ini yang luar biasa. Makanya kadang kita ketika ditekan, kita ditekan, diejek, diolok-olok, dihina, itu adalah proses, bukan ujian di sana. Itu adalah proses pembentukan karakter kita, pembentukan jati diri kita. Kalau memang kita benar, apapun yang terjadi di sana, itu hanya adalah hiburan semata bagi sang pelaku. Dan nantinya yang menikmati adalah kita, yang mau menggunakan mata kita dengan jernih, pikiran kita dengan jernih, hati kita dengan jernih, baru kita akan tahu bahwa apa yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Jambu dengan adanya Pura Agung Sastra Dwi Jendra itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk cerminan bersama, untuk kita melangkah lebih jauh ke depan sebagai manusia Jawa yang beragama Hindu, yang tidak melupakan jati dirinya sebagai orang Jawa, orang Jawa yang Jawani. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Jambu ini bisa kita contoh sisi baiknya untuk kita sesuaikan dengan masing-masing kondisi setempat supaya kita tidak lepas dari ajaran leluhur kita yang sudah luar biasa. Dan nah,
Terima kasih Romo Mangku. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan pembelajaran bagi kami, khususnya di Kediri dan Jawa Timur pada umumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan saya tutup. Om Santi 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 Om. Jer Basuki Mawa Bio.